Stars are flying high, dreams are reaching sky, crowds are roaring loud, heroes make us proud. Setelah kita berpikir bahwa Kevin Dix nggak akan bisa main di bulan November, ketika ex-co PSSI menyebut jika Kevin baru bisa main di bulan Maret. Hari ini, kejutan kembali dilakukan oleh PSSI ketika mampu mempercepat proses dari Kevin Dix untuk menjadi warga negara Indonesia. Senin sore, sidang bersama DPR dilakukan, di mana hasilnya Kevin sudah disetujui. Pemain yang saat ini membela tim raksasa Denmark, FC Copenhagen itu pun direncanakan akan menjalani sumpah sebagai WNI pada 7 November. Dan itu memungkinkan untuk membawa Kevin Dix bergabung ke skuad timnas Indonesia guna menjalani laga lanjutan Indonesia babak kualifikasi Piala Dunia round 3 ketika timnas bakal menghadapi tim Arab Saudi. Tentu bagi rival kita, ini adalah kejutan yang sekali lagi diberikan timnas. Mereka gak akan menyangka jika Indonesia mendapatkan tambahan pemain sekelas Kevin. Sederhananya, Jepang akan tertawa karena Kevin gak akan main saat timnas lawan Jepang. Tapi Arab, mereka akan menghadapi tambahan kekuatan baru dari timnas Indonesia. Echoes of our cheer, ringing loud and clear. One team, one desire. Bukan rahasia lagi jika PSSI di era Erick Thohir memang paling suka membuat kejutan. Masih ingat kan bagaimana Martin Paes tiba-tiba main di laga kontra Arab Saudi saat awalnya Paes diprediksi baru bisa main di laga kontra Australia. Saat itu, kehadiran Paes langsung membuat impak yang signifikan, di mana Paes mampu membantu timnas Indonesia menahan imbang Arab dengan skor 1-1 di kandang mereka sendiri. Kini hal serupa kembali terjadi saat Kevin Dix yang awalnya dilaporkan baru akan gabung timnas di bulan Maret tahun depan, tiba-tiba sudah disahkan saja oleh DPR. Di mana menurut PSSI, Kevin ini direncanakan sudah bisa dimainkan saat pasukan Garuda bertanding menghadapi timnas Arab Saudi pada tanggal 19 November nanti. Bergabungnya Kevin Dix di timnas Indonesia jelang laga kontra Arab sendiri jelas menjadi ancaman serius bagi timnas Arab. Seperti kita tahu, secara kualitas Kevin ini merupakan salah satu pemain bertahan yang sangat baik di level sepak bola Eropa. Di Copenhagen, ia telah mengantarkan tim ini untuk menjadi juara Liga Denmark, main di UCL, hingga menembus babak 16 besar sebelum dikalahkan Manchester City musim lalu. Secara individu, pemain ini punya kemampuan bertahan yang cukup versatile. Ia bisa bermain di center back atau bahkan fullback, di mana selain tangguh dalam berduel dan menghalau serangan lawan, Kevin ini punya build up hingga akselerasi yang bagus. Itu kenapa saat dimainkan di posisi fullback, aksi-aksinya maju ke depan seringkali menghasilkan bahaya. Lihatlah penampilan mengesankannya di lapangan. Jelas, timnas akan sangat senang mendapatkan tambahan pemain dengan kualitas seperti Kevin Dix. Cheer, ringing loud and clear. One team, one desire. Hearts full of fire. Days of blood and sweat. No regrets we met. Destiny awaits at the World Cup gates. Indonesia rise under starlit skies. On this epic quest. Sebagai catatan tambahan, setelah musim lalu Kevin Dix sukses keluar sebagai pemain terbaik pilihan supporter FC Copenhagen, musim ini Kevin terus menunjukkan konsistensi permainan yang menawan. Sebagai defender, ia tampil dengan elegan. Lihatlah statistik performanya dalam 10 laga terakhir. Ia jelas tak memiliki performa yang buruk saat ratingnya selalu di atas 7. Menariknya, meski berstatus sebagai defender, Kevin adalah penendang penalti utama tim, di mana di musim ini 6 gol telah ia buat untuk Copenhagen di semua kompetisi, mulai dari Liga Super Denmark hingga UEFA Conference League. So, sekali lagi, tambahan Kevin Dix adalah tambahan kekuatan yang sangat besar. Karena selain kuat dalam bertahan, Kevin juga sangat bagus dalam menyerang.
Jepang santai, Arab dan Bahrain dalam ancaman. Melihat track record dari Kevin Dix dan statusnya sebagai salah satu pemain bintang di kompetisi Eropa, Jepang sih nggak masalah sebenarnya. Mereka tuh juga memiliki banyak sekali pemain bintang yang bersinar di Eropa. Apalagi Kevin nggak dipastikan main lawan mereka. Dapat dikatakan, Jepang senang-senang aja ya kan? Sebaliknya, mirip dengan apa yang terjadi di pertemuan pertama saat PAS tiba-tiba main untuk timnas Indonesia. Arab jelas mendapatkan kejutan yang tak menyenangkan. Tambahan pemain artinya timnas makin kuat. Dan itu bakal membuat Arab Saudi makin sulit untuk bisa meraih kemenangan kontra Indonesia. Apalagi mainnya di GBK. Bener nggak? Di dua laga kontra Jepang dan Arab di bulan November ini, timnas Indonesia sendiri sejatinya punya target untuk bisa meraih 4 poin. Dengan harapan bisa menahan imbang Jepang dan mendapatkan 1 poin. Dan mengalahkan Arab untuk mendapatkan 3 poin. Tapi jelas, target itu akan sangat-sangat sulit. Menahan imbang timnas Jepang bukanlah perkara mudah. Dan meraih kemenangan kontra Arab meski bisa terjadi, tetap saja bukan pekerjaan yang gampang. Namun kini dengan sosok Kevin Dix yang diprediksi bisa main di tanggal 19 November nanti, optimisme kami pikir harus kita tunjukkan di laga kontra Arab Saudi nanti. Kita punya kualitas untuk mengalahkan Arab, seperti yang sempat dikatakan Shin Tae-yong. Lebih kuat di bulan Maret, kita bantai Bahrain. Dalam rapat dengan DPR Senin sore, meski sudah menarik Kevin Dix untuk membela timnas Indonesia, PSSI menjelaskan jika Kevin Dix bukanlah nama terakhir. Ini membuat banyak orang memprediksi jika di bulan Maret akan ada nama baru yang siap gabung ke timnas. Waktunya sendiri cukup panjang, antara November hingga Maret, sehingga kami memprediksi bisa lebih dari 1 pemain akan gabung ke timnas. Bisa jadi Miliano Jonathan, striker tim VTC yang tengah tampil on fire, Olen Romani dari FC Utrecht, atau bahkan Jairo Redewald. Jika ketiganya atau 2 saja dari 3 nama tadi bisa ditarik PSSI, ditambah dengan deretan pemain yang sudah ada di timnas saat ini, seperti Kevin Dix, Jay Izzaz, Tom Hai, dan masih banyak lainnya. Kami pikir Bahrain sih sudah bukan halangan lagi. Malah kalau bisa, kita bantai itu negara. Gak peduli dia pakai wasit Timur Tengah. Kami pikir kualitas kita siap dan jauh dari kata optimis untuk bisa mengalahkan Bahrain di kandang kita sendiri, Gelora Bung Karno. Dan itu kenapa PSSI terus coba menambah pemain keturunan seperti kata PSSI di rapat dengan DPR. Tujuannya jelas, membawa Indonesia berbicara di kancah Asia hingga menembus ajang Piala Dunia. Shin Tae-yong telah memberikan saran dan rekomendasi kepada PSSI. Bila PSSI ingin mencapai target sebagai singa Asia dan bahkan bisa lolos ke Piala Dunia, maka mohon maaf untuk pemain-pemain yang ada di Indonesia saat ini. Menurut Shin Tae-yong belum mampu timnas kita untuk menuju ataupun lolos ke Piala Dunia. Maka Shin Tae-yong atau tim pelatih merekomendasikan kepada PSSI sebagai saran dan rekomendasinya adalah merekrut dan atau mencari, mengambil bibit-bibit pemain yang ada di luar sana yang berdarah Indonesia. Inilah yang kami lakukan saat ini dalam rangka untuk juga menjawab ekspektasi masyarakat yang sangat berharap kita bisa berprestasi. Ungkap Yunus Nusi, sumber detik.com. Timnas Indonesia sendiri kembali akan berkumpul untuk melakukan persiapan jelang laga kontra timnas Jepang dan Arab pada 10 November nanti. Artinya kurang lebih 5 hari sebelum laga kontra Jepang. Menariknya, Martin Paes menunjukkan hal yang berbeda saat ia diketahui sudah terbang untuk menuju Indonesia baru-baru ini. Lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Di satu sisi, ini bisa Paes lakukan karena ia telah mendapatkan waktu libur di Dallas FC. Di mana di sisi lain ini menunjukkan kecintaan pada Indonesia untuk mempersiapkan semuanya lebih cepat dan memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.